Matius pasal 1 tadi ayat yang ke-17. Sebelum kepada Abraham, keturunan dari Adam. Nanti kita keberkatan dalam Abraham. Nanti dari Abraham sampai kepada tapi saya pendek aja langsung kepada Yesus. Abraham, Gunung Moria, Yesus, Bukit Golgota. Nah, ini saudaraku. Dan kalau kita terus dengan firman nubuat, ada kerinduan, baru segala berkat itu sudah lengkap. Haleluya. Di mana berkat itu lengkap? Yerusalem Barat. Itulah perjalanan kita di dalam Yesus itu semua. Makanya saya perhatikan, ya, Matius 1 ayat 17, luar biasa kalau ada ungkapan dari Roh Kudus. Luar biasa. Karena dari Adam terus adanya kutuk. Semoga kita semua ada permulaan jadi berkat juga. Haleluya. Ibadah kita harus ibadah yang jadi berkat. Setiap orang yang beribadah harus keberkatan, tapi harus mengerti firman Tuhan. Harus sungguh-sungguh. Hanya kalau datang beribadah, kalau boleh jangan ada yang ngantuk, saudaraku. Haleluya. Saya sampaikan salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang ada hadir di tempat ini secara langsung, dan juga bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media sosial. Doa saya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya mau mengajak kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang pertama. Saya lihat dalam firman ini, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang berpandangan jauh, dan kita boleh berpandangan jauh karena pengalaman dalam Tuhan, dan juga karena kita memperhatikan firman Tuhan. Dan kalau kita sudah memiliki pandangan jauh dalam Tuhan, maka kita akan ikuti, maka itu akan menjadikan kita berhasil sepanjang perjalanan kita. Itu sebabnya persekutuan dengan Tuhan sangat indah, dan persekutuan dalam firman Tuhan membuat mata kita terbuka sampai bisa menyelami hati Tuhan, dan kita mengerti sasaran yang kita akan jalani. Saya mau ajak kita membaca Matius pasal 1. Kita akan baca dulu lagi ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kita bersama-sama membacanya, 1, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara-saudaraku, saya lihat dalam firman ini, mengapa boleh dituliskan seperti ini. Dan kalau kita lihat ini sepintas lalu tidak ada arti. Tapi saya memperhatikan dari pandangan firman Tuhan, ada yang luar biasa dalam firman ini. Jadi kita lihat mulai Abraham sampai Daud, baru dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan selanjutnya dari keturunan
pembuangan Babel sampai Kristus. Jadi di sini ada terletak hidup manusia yang memulai terberkati. Mengapa demikian? Karena keluarga Abraham adalah permulaan terberkati. Tapi keluarga dari, kira-kira saya mau ngomong siapa ini? Ada yang bisa nembak? Nggak ada yang bisa nembak hati saya ya. Tapi kita harus lihat sampai melihat kepada hati Tuhan loh. Iya, begitu. Jadi saya sampaikan mulai dari keluarga Adam. Nah, sebenarnya itu adalah permulaan manusia, tapi itu hanya sebagai manusia jasmaninya. Justru dari Adam itu menurunkan kutuk bagi sebuah manusia. Tapi Abraham permulaan berkat bagi seluruh manusia. Ini saudara-saudaraku. Jadi makanya mulai dari Abraham ini ada arti keberkatan dalam Tuhan. Dan saya lihat begini, dari Adam sampai Abraham itu adalah menurunkan dosa dan kutuk, kematian. Itu ada sekitar, boleh saya katakan ini satu periode 2000 tahun. Dari keluarga Adam itu diambil umurnya sampai Abraham itu 2000 tahun. Tapi mulai dari Abraham, Tuhan menjanjikan berkat. Makanya saya lihat dalam Injil Matius ini, itu bukan salah-salah saudaraku. Ada di situ menunjukkan kepada kita hal yang luar biasa. Jadi dari Adam itu adalah menurunkan hukum penghukuman. Apa yang ada dari Adam itu, kita baca dulu ya Kejadian pasal 3 saudaraku ya. Makanya kita langsung bisa mengerti nanti kenapa dari Abraham itu. Wah, luar biasa. Manusia jatuh ke dalam dosa itu pasal yang ketiga. Jadi yang kita akan perhatikan, Adam dan Hawa itu mereka berbuat dosa, dan apa yang menjadi ya kejadian dari hidup keluarga itu. Kita akan membaca ayat yang ke-13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ada yang bantu baca lagi 15, ayo. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, sampai sini dulu. Saya pikir ini belum berubah. Ya, tidak ada perempuan yang ketawa-ketawa melahirkan.
Kalau menangis menjerit ada badan. Itulah masalah hingga saya. Kenapa begitu? Itu mulai dari Siti Hawa ini. Ya kan? Keluarga dari Adam menurunkan yang tidak enak. Makanya saya baca dia dari Abraham. Kenapa? Dia ada apa? Rupanya mulai dari situ kalau kita mau akan keberkatan saudara. Ya, lanjut baca tadi. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, inilah yang diakibatkan kaum wanita sakit melahirkan. Makanya saudara-saudaraku, untuk menghibur seorang ibu, jangan sakiti mamamu karena apa dia bilang, surga di telapak kaki ibu. Kalau saya bilang itu menghina. Surga itu kan tempat Tuhan. Masa Tuhan ada di telapak kaum ibu? Sesakit apapun Tuhan tetap dijunjung tinggi. Gak boleh dibawa telapak kaki. Itu misalnya saudara, ya kan? Jadi apapun yang terjadi, dan biarpun tanah itu terkutuk sesusah-susahnya, kita harus yakin Tuhan pasti tolong kita. Sekarang ayat berapa? 18 ya. Lanjut. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terus ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, sudah cukup lah. Nah, inilah jaraknya ke Abraham itu sekitar 2000 tahun. Nah, baru nanti dari Abraham itu mempersembahkan anaknya di Gunung Muria, itu 2000 tahun sampai Yesus menembus semua kutub ini. Itu Yesus di bukit Golgota. Haleluya. Itu mulai keberkatan. Jadi dari Gunung Muria sampai bukit Golgota atau Golgota itu sekitar 2000 tahun. Dan dari loteng Yerusalem, ada apa di sana? Setelah Yesus naik beberapa tahun, 40 hari menunjukkan diri, murid berdoa 10 tahun di 10 tahun lama amat ya. 10 hari di loteng Yerusalem, dan itu nanti kita akan sampai ke Yerusalem baru. Nah, itulah pembagiannya. Jadi kita bisa langsung melihat, saudaraku. Jadi dalam Injil Matius itu kalau itu dibukakan, banyak orang tidak suka. Apa ini artinya ini? Bahkan jarang orang berkhotbah dari Matius pasal 1. Tapi kalau Tuhan buka pengertiannya, luar biasa. Makanya dari Adam sampai Abraham itu masih boleh kita katakan suasana utuh. Tapi dalam Keluaran pasal 12 boleh kita baca ulang lagi mulai 1. Ya. Keluaran 12 ayat yang pertama, yang firman Tuhan tentang perayaan Paskah. Bukan Keluaran, Kejadian, masih Kejadian. Ya, belum Keluaran. Kejadian 12 Ya. ayat yang Pertama. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, saudara-saudaraku, inilah kita lihat perbedaan yang sangat jauh. Keluarga dari Adam dan keluarga Abraham. Amin, saudaraku. Ya, biar kita semua adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Abraham ini Tuhan ajar untuk memiliki mata yang berpandangan jauh. Nubuatan firman Tuhan adalah mata rohani yang terbuka untuk pandangan jauh. Kalau kita yakin surga itu mata rohani yang terbuka, saudaraku. Itu pandangan mata rohani. Kalau pandangan mata jasmani nggak bisa. Paling pandangan mata jasmani ini, ya kalau yang sangat nyata, ya duit lah. Kalau merah-merah, berapa itu? Kalau biru-biru, itu langsung itu semua. Anak kecil juga tahu. Anak juga tahu. Kasih uang biru yang kecil masih nangis, tapi kasih uang merah langsung diam. Siapa yang mencari? Tapi itulah ya manusia pandangan dekat ini. Banyak mata duita, saudaraku. Tapi kalau mata kita adalah pandangan jauh kepada firman Tuhan, sampai kita ada di dalamnya, sampai Tuhan Yesus datang, apapun yang terjadi. Itu sebabnya dari Adam itu adalah permulaan dosa, permulaan yang tidak ada berkatnya, saudaraku. Ya, tapi kalau dari Abraham itu sangat jadi berkat. Saudara-saudara yang kekasih, ada kita perhatikan dari Abraham sampai kepada Yesus dengan perinciannya, ya, sebelum keturunan dari Daud itu bangsa Israel masuk dulu ke tanah Kanaan, dan dari sana nanti dia berkembang melalui Abraham di mana? Di Mesir. Nah, dari Mesir nanti baru mulailah masa, nah ini belum sampai ke situ. Jadi pertama kita perhatikan sesudah ada Abraham itu ya berkembang anak-anaknya di Mesir, nanti dari Mesir, nah lanjut terus nanti masa raja-raja. Sesudah masa raja-raja, barulah nanti kepada pembuangan ke Babel, dan selanjutnya nanti dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Nah, pembuangan ke Babel itu sampai kepada Kristus. Nah, ini kita baca dulu biar semakin kita dalami. Ayat 17 kita ulang, Matius 1 itu. Ada? 1, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ada apa sampai kepada Kristus? Nah, jadi tadi dari Abraham sampai kepada Kristus, itu bangsa Israel jadi keberkatan dari keturunan darahnya Abraham.
Tapi di dalam Kristus kita juga semua adalah keturunan Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Bisa menangkap saudara dulu? Kalau gitu kita baca Galatia 3:29. Ayat yang ke-29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Nah, jadi dari Abraham secara keturunan sampai kepada Yesus itu orang Israel. Bila ada orang akan menerima sesuatu, yaitu termasuklah Matius pasal 15. Ada apa di situ? Ada seorang perempuan Kenani yang mohon pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Anaknya sakit. Tuhan Yesus bilang apa? Aku hanya diutus kepada bangsa Israel. Tapi kemurahan Tuhan bagi kita, kalau kita di dalam Kristus, kita juga adalah berhak menerima janji kepada Abraham. Haleluya. Itulah yang saya lihat dalam firman ini, saudara. Makanya kalau belum dibukakan, apa ini artinya ini? Bosan lihatnya, saudaraku. Tapi kalau kita mengerti, wah luar biasa, saudara. Ada di dalamnya. Makanya dari Adam sampai Abraham itu zona yang diakhiri kesulitan. Tapi di dalam Abraham kita anak-anak pilihan, saudaraku. Biarpun kita bukan keturunan darah Abraham, tapi karena ada di dalam Yesus Kristus. Dan inilah, saudaraku, yang terjadi bagi kita. Mari bersungguh-sungguh dalam kesempatan yang luar biasa ini. Saya lihat bagi kita ini kesempatan yang luar biasa. Suasana sesudah kebangkitan Yesus, pertama disebut, pergi kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Orang yang percaya diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah kita. Dan sesudah itu, pekerjaan Roh Kudus mulai dari loteng Yerusalem itu mencipta keturunan Abraham yang nanti benar-benar sama segambar dengan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah suasana kita saat ini. Jadi jangan hanya Kristen yang begitu saja, tapi harus benar-benar mengerti, melihat firman, dan kita menjadi yang terberkati. Dan terberkati itu harus sampai di dalam Kristus. Itu adalah sasaran semua orang Kristen. Hendaklah kamu memiliki pikiran yang sama yang ada pada Kristus. Dan kalau Yesus datang nanti, kita semua sudah menjadi sama seperti Dia. Haleluya. Ini saya lihat, saudaraku, dalam firman ini, kalau sudah dibuka, kita sudah baca itu 1 Yohanes 3. Coba baca 1 dengan 2. 1 Yohanes 3 ayat yang 1 dengan yang kedua. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Haleluya.
Jadi saudara-saudaraku, inilah yang sangat luar biasa. Biar kita semakin suka firman yang dibukakan, yang membuka mata rohani kita mulai dari penciptaan manusia pertama sampai kepada penciptaan manusia segambar dengan Yesus Kristus yang siap untuk di Yerusalem baru. Haleluya. Harusnya itu saudaraku kekristenan kita. Nah, asal-asal begitu saja rugi. Kalaupun kita memiliki semua dunia ini, bukan itu sasaran. Yohanes 16, nggak salah ayat 26 ya, atau ya coba dulu. Apa 16? Ya coba. Yohanes 16. Bukan Yohanes, Matius. Ya. Mulai juga ini. Ada lidah kelelio. Ayo Matius 16. Coba 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya. Jadi apa gunanya walaupun seorang memiliki seluruh dunia? Itu sebabnya saudaraku, berkat Abraham itu saya perhatikan luar biasa. Berkat Abraham itu mendapat bagian di pangkuan Abraham. Itu mulai dari Abraham menerima berkat. Tapi di Golgota, Bukit Golgota. Golgota ya sama saja ya. Bukit Golgota. Jadi Abraham menuruti firman Tuhan di Gunung Moria. Yesus menuruti firman Tuhan, tidak ada penolakan sampai mati tersalib di Bukit Golgota. Abraham mendapat berkat yang terakhir. Apa itu? Pangkuan Abraham. Itu kekekalan. Haleluya. Kita harus sampai ke ujung. Jangan hanya keberkatan. Itu bagus. Itu senang. Tapi harus sampai di pangkuan Abraham. Nah, di dalam Yesus kita bukan pangkuan Abraham, tapi ada di mana? Firdaus bersama dengan Yesus, menanti Yesus datang pada kali yang kedua. Ini saudara-saudaraku. Makanya sekarang kita dalam suasana loteng Yerusalem sedang dibawa kepada yang sangat terberkati, menanti Yesus yang akan membawa kita ke Yerusalem baru. Kiranya semakin mengerti semuanya, kiranya semakin mata terbuka saudara-saudaraku. Jadi berkat dari mana ke mana, kumpul dari Adam sampai Abraham. Di dalam Abraham kita keberkatan. Haleluya. Kalau mengimani seperti Abraham, mengikuti langkah-langkahnya. Karena anak-anak Abraham tidak semua yang dianggap menjadi keturunan Abraham. Tetapi yang dihitung keturunan Abraham hanya yang dari kita kalau baca kitab kita nggak usah ragu-ragu saudaraku, mau ngomong aja. Kalau dia bahasa malu positif tuh, yang kita bilang itulah kitab suci kami kalau nggak berdasar kitab suci gimana jadi Kristen? Nggak mau dong. Nah, kita baca Ibrani 11. Ibrani 11
17 dan 18. Ayo. Ibrani 11 ayat 17 dan 18 yang firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Nah, ini mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Terus Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. ya, Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. iya. Jadi banyak keturunan Abraham. Ada yang dari Ismail atau Hagar. Ada yang dari Ketura, Midian, pokoknya banyak lah itu. Nah gitu sudah ya. Jadi tidak semua nanti yang masuk ke Firdaus, tidak semua yang masuk dalam pangkuan Abraham. Justru belum besar sekalipun kamu harus pergi, usir, tak boleh. Ini sudah itu. Tapi kalau kita di dalam Yesus nggak ada yang diusir. Kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan perjalanan kita ini harus mengerti. Biarpun sudah di Firdaus, itu belum. Harus sampai kemana? Menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita masuk di kita yang sudah mati dulu dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan, baru kita diangkat ke udara. Nah, itu yang orang-orang sebut recur gitu ya. Jadi kita harus banyak mengerti, saudaraku. Kalau 3,5 tahun itu bukan recur, itu namanya diasingkan, jauh dari mata ular. Haleluya. Kalau yang terangkat itu bukan diasingkan, itu akan dimuliakan Tuhan. Untuk apa diangkat? Masuk dalam pesta nikah anak domba. Pesta nikah anak domba itu bukan umpamanya di Yerusalem, di Israel, bukan begitu. Itu seperti nyanyian kita. Pertemuan di udara, pertemuan nyaman. Kalau mau ikut saya, jangan masing-masing punya nyanyi. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Kenapa manis? Karena itu adalah pesta nikah anak domba Allah. Haleluya, saudaraku. Kalau kita sampai ke sana, makanya saudaraku, itu nanti semua orang yang mati dalam Tuhan itu dibangkitkan dan mendapat pakaian pesta nikah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap bersama dengan mereka, diangkat pertemuan di udara. Haleluya, saudaraku. Sangat indah, saudara-saudaraku yang kasih. Inilah yang luar biasa. Makanya dari Adam ada suasana kutub. Dalam Abraham kita sudah mulai diberkati Tuhan. Dan kalau berkembang nanti sampai kepada Yesus, di dalam Yesus dilengkapi lagi. Dari Abraham sudah terberkati, tapi belum cukup, harus lagi dilengkapi segambar dengan Yesus. Maka saudara-saudaraku,
peraturan ibadah nanti dari Gunung Sinai sampai kepada Yesus. Ibadah yang lain harus melebihi Gunung Sinai. Artinya harus melebihi Taurat. Haleluya. Kenapa melebihi Taurat? Kalau dalam Taurat kita pukul balas, tidak apa-apa. Makanya kalau bahasa Batak napulil, siapa bisa nyambung? Gak tahu ya. Jadi yang benjol dibenjoli, gitu. Gak apa-apa. Itu dalam Taurat. Tapi kalau dalam Yesus harus meningkat. Kebenaran kita, kebenaran manusia nggak cukup. Harus kebenaran Yesus Kristus. Yesus dihina, diolok, melawan apa enggak? Membalas apa enggak? Tapi kalau Taurat saudaraku, kalau kita dihina, balas. Kalau kita dinudai balik. Tapi kalau dalam kebenaran Yesus, inilah saudaraku, harus meningkat kehidupan kita ini. Karena anak-anak keberkatan dan untuk menerima semua anugerah berkat yang dari Allah dengan luar biasa. Saudara-saudaraku, kalau bukan lihat dari firman Tuhan, mana berani saya nanti jadi surgaku yang ku bikin-bikin diri. Tapi kalau saya lihat firman Tuhan, saya beritakan, saya berdasar Alkitab, firman Tuhan, dan orang-orang yang ikut mengimani pasti juga diberkati oleh Tuhan. Ini saudaraku, makanya saudara-saudara harus ikut. Ada yang tertulis, kalau ada yang tertulis, jangan saudaraku. Ya, nanti kalau kita sudah semakin meningkat saudaraku, dalam kitab kita yang terakhir Wahyu 22, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ayat berapa itu? 18 sampai 21. Iya, oke deh, boleh. Tolonglah. Ayat yang ke-18, yang firman Tuhan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, jadi nggak boleh lagi ditambah, nggak boleh dikurang, harus persis. Itu sebabnya saudaraku, kalau tadi malam terhadap firman Tuhan tidak boleh bosan atau nanti lama-lama muak. Ya, pertamanya bosan. Lalu kebetul, malas sama dengan bosan, sama. Tapi kalau sudah muak, nggak bisa makan lagi, cuma barunya saja udah mau ngeluarin. Saudara-saudaraku, kepada firman Tuhan harus seperti Daud. Firman-Mu adalah kegirangan dalam hatiku. Haleluya. Ini tes bagi kita semua. Harus ibadah yang lebih utama. Haleluya. Ini anak Abraham, saudaraku, karena Abraham itu harus berpegang dalam firman. Kenapa tadi disebut firman nubuat? Wahyu 22 tadi ayat berapa dia bilang? Yang mendengar apa? Coba dulu baca ulang. Kita perhatikan 1, 2, 3, perhatikan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka. Iya, jadi tadi yang mendengarkan nubuat. Apa itu nubuat? Kalau yang tidak bersungguh-sungguh nggak bisa melihat. Kalau tidak ada kerinduan nggak bisa melihat. Makanya kalau di sekolah dapat ijazah tapi nggak mau belajar, curang apa enggak? Curang.
Jadi harus bisa rajin dan bisa ngikuti, dan nanti kalau diuji harus dapat nilai yang bagus, baru dapat ijazah yang sah. Bagus, saudaraku. Jadi firman nubuat kalau kita nggak ada kerinduan nggak bisa. Karena seperti tadi kitab Matius pasal 1, kalau itu nggak dibuka, nggak ada artinya. Tapi kalau kita sudah semakin melihat tadi kaya sekali, kita boleh melihat keluarga. Kapan mulai keberkatan? Kalau dari Adam tadi adalah keluarga yang mendatangkan utuh. Tapi keluarga Abraham sudah mendatangkan berkat. Sampai kepada Yesus, itu berkat menerus-menerus. Bahkan nanti berkat Abraham itu ditambah lagi di dalam Yesus. Dan kalau kita sama seperti Yesus, inti dari semuanya bukan hanya pangkuan Abraham, bukan hanya Firdaus, tapi Yerusalem baru. Luar biasa. Ini saudaraku. Makanya dari Abraham terus sampai ke Daud, masa raja-raja. Dari Daud sampai ke pembuangan dulu. Jadi ada kelemahan manusia, tapi jangan terus tinggal dalam kelemahan. Amin, saudaraku. Abraham itu biar ujian cobaan apapun tidak jadi lemah imannya. Haleluya. Ini saudaraku yang harus ada pada kita. Orang yang diberkati Tuhan itu harus itu. Kalau mau baca itu Ibrani, bukan Ibrani, Roma pasal 4 itu sering kali kita udah baca. Coba dulu kita baca lagi. Sampai tidak ada pun yang diharapkan masih tetap berharap. Haleluya. Ini luar biasa saudaraku, anak-anak Abraham harus begini. Roma pasal 4 ayat berapa? 18. Ya, 7. Ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iya. Terus ya 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya tunggu saja sampai 25. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi saudaraku, Matius pasal 1 tadi ayat yang ke-17. Sebelum kepada Abraham, keturunan dari Adam. Nanti kita keberkatan dalam Abraham. Nanti dari Abraham sampai kepada tapi saya pendek aja langsung kepada Yesus. Abraham Gunung Moria, Yesus Bukit Golgota. Nah, ini saudaraku. Dan kalau kita terus dengan firman nubuat, ada kerinduan, baru segala berkat itu sudah lengkap. Haleluya. Di mana berkat itu lengkap? Yerusalem baru. Itulah perjalanan kita di dalam Yesus itu semua.
Makanya saya perhatikan, ya, Matius 1 ayat 17, luar biasa kalau ada ungkapan dari Roh Kudus. Luar biasa. Karena dari Adam terus ada niat kutuk. Semoga kita semua ada permulaan jadi berkat juga. Haleluya, saudaraku. Ibadah kita harus ibadah yang jadi berkat. Setiap orang yang beribadah harus keberkatan, tapi harus mengerti firman Tuhan. Harus sungguh-sungguh. Hanya kalau datang beribadah, kalau boleh jangan ada yang ngantuk, saudaraku. Haleluya. Begitu beribadah jangan ngantuk. Bawa minyak kayu putih. Kalau sudah mulai ada rasa ngantuk, oleh di sini. Tapi sering dekat-dekat, dan dibawa ke nama. Gimana ingat di saya? Gara-gara Pak Mami. Jadi jangan dekat-dekat di mata, agak jauh dikit. Tapi kalau dari bawah sudah berpengaruh ke atas. Haleluya, pasti tidak ngantuk. Tapi kalau sudah pun pakai itu, dia ada kuasa Roh Kudus sama kita. Haleluya. Tapi kalau sudah ngantuk, aduh, karena ini sudah firman membuat kalau nggak ada perhatian yang khusus, ini melebihi semua tempat sekolah, melebihi semua tempat kuliah, karena ini adalah universitas surga. Haleluya. Jadi kalau nggak bersungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, harus bisa sampai menyanyi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Jadi kalau kita ibadah, saudaraku, rindu di hadirat Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kalau sudah mulai ada rasa lelah, minuman itu kalau dia ngantuk bicu-bicu badan itu rahasia dia. Dia pakai minyak kayu putih, dia tanya dia, begitu dia rahasianya dia itu sendiri. Jangan ikutin. Itu rahasia dia. Aku juga bukan rahasia ini. Tapi ya begitu dia. Ada trik-trik sendiri. Saudara pakai apa? Saya nggak tahu. Punya rahasia sendiri. Kalau mau berbagi nanti ku kasih tahu lagi sama orang lain. Jadi ada kesaksian. Kalau udah malah, tapi ngapain kalau ngantuk? Dicubi badannya. Gitu itu ya. Udah kayak orang di Cina sana. Pukul dulu pipi kamu 10 kali. Oh, gitu. Jadi dia kalau ngantuk dia dicubi badannya. Dia tahu 10 kali atau berapa. Pokoknya sampai dia nggak ngantuk. Nah, itu rahasia. Saudara-saudaraku, kenapa? Karena firman nubuat kalau nggak ada kesungguhan, nggak bisa, saudaraku. Orang di sekolah aja main-main nggak bisa pintar. Kalau tahu nanti dia lulusan, nanti sarjana yang bodoh, saudaraku. Tidak bisa kerja apa-apa. Paling cuma nasib-nasiban. Nah, kalau bahasa Batak, tepak toho. Yang berat toho, ya ada kona. Tapi kalau orang yang pintar, mikir dulu. Semua harus pasti. Nah, itu pasti begitu. Sedikit melenceng nggak boleh. Sama dengan bangunan di lagu. Harus benar-benar tegak lurus. Haleluya. Sedikit melenceng, wah lama-lama nanti dikit-dikit. Muluk sudah itu. Tapi kita harus tunggu sampai Tuhan Yesus. Sudah diberkati mulai Abraham. Apalagi di dalam Yesus. Semua berkat itu ada di dalam Dia. Kita boleh terima itu di dalam. Ya, kalau kita baca nanti, saudara boleh baca di dalam kitab. Nah, kitab
Kolose, cuma sekarang kita sudah tidak sempat baca, saudaraku. Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Semua kita boleh diberkati Tuhan, walaupun baru ya, tapi semua harus diberkati oleh Tuhan. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kalau toh karena ada sesuatu, tapi biarpun kita hanya sudah tinggal dengar amin-amin, tetap masih ada berkatnya. Karena Tuhan sudah lihat kerinduan kita, usaha kita pasti diberkati oleh Tuhan. Semua kita, siapapun kita saat ini, diberkati oleh Tuhan. Cukuplah yang melamar apa yang diturunkan oleh siapa? Adam. Sampai di situ kita dipanggil menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Apalagi mulai dari Abraham sampai kepada Yesus, di dalam Yesus semua surga, Yerusalem baru, semua dibukakan bagi kita. Kita adalah yang diberkati oleh Tuhan. Mari mau datang kepada